Jadi kita ngerakit rangka, mesin, masukin semua, install, 1 minggu jadi motor, setelah Jumatan serah terima di Cendana gitu. Dan itu nggak boleh salah ya? Hati. Ya, Nggak boleh salah ya? kalau pada saat itu dibilang salah sih ada lah, tidak mungkin tidak salah. Pernah waktu dicoba Pak Harto itu sampai floorboardnya copot satu. Serius? Iya. Apa step floorboardnya. floorboard. Jadi ya itu tuh memang pada saat itu tuh nggak seperti sekarang yang sangat nggak pakai. Kalau sekarang viral itu. Wah, Viral itu. Jokowi naik buktinya patah. Karena gitu kan. waktu Tapi begitu copot, Pak Harto bilang apa? ya pada saat itu ya disempurnakan lagi lebih. Lu ada di situ, lagi. Mo? Enggak. Oh, lu nggak ada di situ. Yang waktu itu sih bos-bos semua lah yang di sana. Kita kucing kurap. tinggal duduk diam aja begitu. Halo, ketemu lagi sama gue Wisnu Gareng dan Gua dari Wisnu Tria. tetap di Bacot eventnya obrolannya bincang-bincang cerita anak motor gitu. Obrolan cerita anak motor ini udah kelamaan nggak kena event motor kayaknya. Lu kangen banget kayaknya, Om. Hah? Dateng, lihat-lihat motor, ngobrol sana sini gitu kan. Terus-terusan. Berapa bulan ini, berapa event yang udah cancel nih? Oh, banyak boy. Ih, Banyak. ih. Dan hari ini gue udah ini ada orang di sebelah kita. Nama kerennya Bimo Hendrawan. Tapi kalau dulu orang-orang panggilnya Bimo Jatayu. Karena dia kerja di Jatayu, boy. Iya, Jatayu ini pernah disebut-sebut di episodenya Om Edwin. Om Edwin. Iya. Kalau mau bilang Jatayu, siapa yang ngerakit motor Jatayu? Motor Harley-nya Indonesia ala mantan Presiden Soeharto ya, ya Bimo ya. Ya, motor. Dan dia orang yang pertama ngerakit. Jadi boleh dibilang sejarahnya Harley, salah satunya yang bisa cerita Harley di Indonesia dia nih. Ya mungkin bukan Harley itu tapi dunia modifikasi. Dunia modifikasi secara umum. Apa kabar, Mo? Alhamdulillah baik. Baik ya. Lu masih banyak aja motor di bengkel. Ya, alhamdulillah masih dipercaya. Iya. Iya. Dan kalau kesini, boy, kita selalu melihat motor-motor ya, buset, motor apa lagi nih? Iya. Motor siapa nih gitu. Dan kalau Ada disebutin lagi. pemiliknya, Iya. wow, gitu. Itu nongkrongnya di sini tuh kalau mau melihat motor-motor Ya, punya siapa ada di- nongkrong sih enggak. Jadi memang banyak karya yang saya bikin, tapi kebanyakan tuh nongkrongnya di rumah dia. Eh, Nggak pernah kelihatan di jalan gitu. Jadi ya bisa ngeliatnya di sini. Boy. mereka kebanyakan ya gitu. Jadi begitu habis dari rumah dia, ini motor siapa nih? Ada deh gini. Iya. Gitulah kira-kira. Tapi itu menarik. Kenapa motor yang udah dibuat dengan effort begitu tinggi gitu ya? Tadi ya sebutnya kan karya, ya kan? Berarti apa ya, semangat craftsmanship-nya tuh tinggi sebenarnya. Iya. Tapi ditaruh di rumah, jarang kelihatan di jalan. Ya karena faktor mereka jalan itu dengan orang yang tadi itu tuh mungkin lebih baik gue jalan sendiri malam. Lebih baik, oke, mau kapan ada waktu yuk kita jalan gitu. Jadi mereka tuh bukan orang yang bikers atau mereka tuh bukan, tapi mereka tuh lebih ke mencintai daripada gue sekedar beli pajangan atau gue beli poster. Iya, Jadi iya, ini ada wujud Iya, yang iya. mereka simpan. Mereka nggak ngelap. Yang ngelap justru kita kadang-kadang tolong dong ini servisin sekalian dilap, dipoles, itu panasin, nah gitu. Jadi bukan mereka menikmati dengan mengendarai, tapi mereka tuh menikmati dengan gue punya jalan, oke, mungkin 20% dari motor itu lebih banyak dipakai jalan, disimpan ya gitu daripada pakai jalannya. Emang dari dulu tuh, Mo, kalau tempatnya Bimo, dan gua banyak mengenal motor-motor yang motor-motor prasejarah. Pertamanya ngeliat, dia nggak ngasih tahu, dia Gue tadi denger motor prasejarah itu mikir anjir, motor iya benar. prasejarah. Harley yang di engkol ada dia, Iya, boy. iya, iya. Harley yang pertama gitu, lu kesini lu katanya. Apaan? Lu kesini aja, boy main ya. Gue disuruh main. Nggak penting-penting amat, males. Ntar gue kesini nih. Iya. Dia sengaja ntar di ruangannya, kan gue pasti lewatin dulu tuh showroomnya dia. Liatin satu-satu. Ntar gue berhenti. Bangsat nih motor apaan lagi ada di sini nih. Gue teriak-teriak. Apaan lu naik lu atas? Ini motor siapa nih? Yang mana yang lu lihat? Gitu kan. Nah kadang-kadang dia waktu datang tuh, waktu dulu itu kan butuh konten buat diulas gitu kan. Iya. Kadang-kadang ya kita tuh lebih banyak mungkin bukan seperti anak sekarang, dia bikin motor, dia posting, terus dia pajang, kepuasannya beda. Kalau gue mungkin nggak ngejar ke sana. Jadi Iya. begitu orang itu punya jadi selesai, ya sudah gitu. Dan gue nggak akan pernah
posting faktor itu tadi gitu. Jadi ya, Dan pasti itu kan pengaruh dari apa ya, mindset dan value yang beda juga kan. Kayak kita ngomongin lukisan, semakin Iya. mahal lukisan itu kan semakin susah dilihat orang sebenarnya. iya, jadi lukisan mahal atau karya yang mahal itu bukan saya buat mahal, tetapi si yang punya ini nih dia tahu gitu. Iya. Jadi pada saat dia datang ke satu tempat, atau contoh paling gampang tuh dia ke restoran, gue pilih ayam, gue pilih rendang, gue pengen makan ini, semua yang dipilih itu adalah barang atau makanan mahal. Iya. Tapi kalau kita mungkin ke rumah makan, udah gue pakai lauknya ini nih, yang semua sama-sama Iya. makan gitu. Tetapi ada faktor yang, oh ini adalah belut, ini mahal, oh ini mungkin cacing doang, beda gitu kira-kira. Dan kalau ngeliat motor-motor di Indonesia yang dulu ya, sampai sekarang gua rasa masih lihat motor custom dari tahun produksi yang udah tua gitu. Terus kita lihat hari ini masih kemilau ya, kemilau. Itu biasanya tuh nggak jauh dari dia nih. Ke Medan, Iya. punya orang kuat di Medan gitu kan. Iya. Mau gue lihat motor ini mau. Waktu lagi di bengkel gue, lu kenapa nggak main? Itu motor kan ada. Dia bilang ngomong begitu. Ntar ada lagi ke Jogja, gue ke Jogja gitu. Mau kemarin ada lagi anak-anak ngumpul ada Harley, ada motor itu keren. Lu kenapa nggak bikin kayak gitu? Lu kemana aja? Itu gue yang bikin. Itu gue loh. Gitu. Itu udah kita itu malas aja. Nggak usah ditanya lagi. Ditanya lagi. Jadi memang ya itu tadi saya bilang bahwa saya membuat motor adalah saya fokus bagaimana kita bikin motor ini jadi benar dipakai sama orangnya, bukan ini motor, ini gue bikin motor atau di upload di Instagram begini-begini, gue enggak. Gitu. Jadi ya ada beberapa nama yang Mr. X dia bikin motor nggak lama dia sekolah, ada Mr. ini begitu dia ini ada masalah, jadi ada untungnya juga buat gue bahwa ya privacy dia juga gue hargai, toh gue juga dibayar, ya sudah gue nggak butuh istilahnya pengakuan itu yang bikin gue juga enggak gitu. Tapi kalau sejarah modifikasi itu sebenarnya masuk di Indonesia dan mulai berkembang, mulai ada gitu ya. Itu sejak kapan sih, Tom? Dunia custom di Indonesia ini sebenarnya dari zaman dulu tuh udah ada, tahun 70-an, atau mungkin gini, nama modifikasi itu sebenarnya apa sih? Motor standar begitu berubah bentuk namanya modifikasi. Iya. Ya kan? Nah, tetapi pada rame-ramenya itu mungkin di tahun 92, 93 ke sini tuh udah mulai rame gitu. Mulai Dan rame. tahun 95 ada satu industri motor besar nasional pada waktu itu buka, dia proklamasikan nama motornya Jatayu, itu dirakit, kita bikin waktu itu, dan motor itu sempat juga kita hadiahkan ke Pak Presiden Soeharto waktu itu, almarhum Presiden Soeharto, di kendaraan dia, dan kalau nggak salah motor itu sekarang ada di Museum Taman Mini. Itu ya motor yang di fotonya Pak Harto itu Iya, karena Pak Harto kan memang suka motor juga kan. Iya. Itu motor ya Jatayu. Motor Jatayu yang warnanya itu warna Militer, keren. Kalau yang hijau itu Harley. Wah, Nah, jadi dibikinin yang versi Jatayunya waktu itu. Nah, waktu kita bikin itu motor itu kira-kira 1 minggu. Jadi kita ngerakit rangka, mesin, masukin semua, install, 1 minggu jadi motor. Setelah Jumatan serah terima di Cendana gitu. Dan itu nggak boleh salah ya. mati. Ya, kalau pada saat itu dibilang salah sih ada lah. Tidak mungkin tidak salah. Cuman kadang-kadang pada saat itu kita bikin motor, tidak semuanya kita tuh insinyur atau engineer gitu. Tetapi begitu ada salah kan pasti selalu ada suara gitu. Sementara ada orang yang bikin pesawat atau bikin apapun yang lebih besar, effortnya lebih susah, begitu ada gagal nggak ada cerita. Jadi memang dunia itu ya seperti itu. Jadi ya waktu dulu sih pernah waktu dicoba Pak Harto itu sampai floorboardnya copot 1. Serius? Iya. Step. Floorboardnya. Jadi ya itu tuh memang pada saat itu tuh nggak seperti sekarang yang sangat nggak pakai. Kalau sekarang viral itu. Viral itu. Jokowi naik buktinya patah. Karena gitu ya. Tapi begitu copot Pak Harto bilang apa?
Ya pada saat itu ya disempurnakan lagi lebih. Lu ada di lagi. situ, Mo? Enggak. Oh, lu nggak ada di Enggak. situ. Yang waktu itu sih bos-bos semua lah yang di sana. Kita kucing kurap tinggal duduk diam aja begini. Waduh. Siapa yang ngencengin baut yang ini nih gitu. Yang sempet sih motor itu hampir balik ke saya untuk di apa namanya motor udah sekian puluh tahun pernah saya buat, kita buat terus tiba-tiba akan masuk, pasti sudah ada list yang di wajah saya tuh waktu dulu saya nggak sempurna ini itu yang akan waktu itu tapi waktu itu nggak tahu kenapa tiba-tiba nggak Nggak jadi. jadi ya. Jadi bikin bukan cuma bikin jadi udah gitu ya, tapi dari apa yang sudah dibikin dicermati lagi, dianalisa lagi apa yang Iya. harus disempurnakan gitu. Saya pernah bikin motor pribadi, saya dari Harley saya bikin roda 3 namanya Trike, jadi jauh sebelum Harley jual waktu itu ya? belum Harley Ada jual yang gue udah jual bikin gitu. Jadi waktu gue bikin dibeli sama Mr. A, setelah Mr. A 1,5 tahun dia jual ke B jual ke C, setelah 7 tahun tiba-tiba gue ketemu sama Mr. E. Dia pakai ini dulu motor bikinan gua nih lagi touring, saya jalan ngikutin. Singkat cerita motor itu retak sasisnya retak, aremnya keretakan itu disebabkan adalah karena peleknya itu kan pakai jari-jari, bautnya satu di tengah. Jadi mungkin waktu dia bongkar, waktu dia pasang dia nggak alignment lagi. Jadi ini getar, roda ini getar, kecepatan 100 dikali sekian putaran otomatis retak. Tapi gue langsung bilang ini gue warranty. Walaupun lo mungkin orang keberapa, walaupun ini udah 7 tahun, tapi karena ini karya gue warranty. Gokil. Jadi Dan itu cepet bikin 3 deh. lebih dari 30 kali. Goblok. Lebih dari 30. Jadi bisnis ya. Dari situ baru tuh ya Milwaukee ngeliat ya. Iya. Milwaukee Ya enggak, Jim jadi tanah, waktu kucing itu turap yang bikin gitu kan. sebenarnya kan Milwaukee itu dulu kan mereka melihat produksi ada namanya DFT Trike sama Lehman. Tapi yang menang akhirnya Lehman, dan Lehman itu dibeli sama pabrik. Kamu khusus hanya supply dealer gitu. Lehman ini karoseri lah. Karoseri, Karoseri. iya, khusus bikin trike gitu. Tapi apa yang dibikin Lehman dengan yang saya bikin, ya saya jiplak karena dulu udah ada yang masuk. Cuman karena di Amerika tuh jalannya gede, mereka tuh dengan lebar, dengan Jakarta kecil, saya kurangin 25 cm. Ternyata setelah saya pakai, handlingnya tuh jadi lebih ringan karena dia lebar tuh bobotnya tuh jadi kayak belok tuh jadi Kayak bawa berat. VR mau. VR yang gerobak yang buat sayur. Nah, satu itu panjang, kedua lebar, dan bobot mati beratnya lebih di belakang. Nah itu saya pelajari jadi lebih enak, jadi lebih lincah gitu. Jadi ya inovasi yang tanpa sengaja ternyata jadi berhasil gitu. Tapi lu waktu nyiptain motor-motor kan nggak 1-2 lu bikin motor-motor yang aneh-aneh gitu dia. Satu prinsipnya yang gue kenal dari seorang Bimo nih, dia nggak pernah mau bikin sasis bos, nggak pernah dia. Sasisnya beli gitu, beli. Ya dulu dia cerita bahwa bisa bikin sasis, tapi SNI-nya gimana, TUF-nya gimana, standar gitu. Standarnya. Kenapa mau? Ya karena kan gini ya, kita naik motor di jalan ini tidak hanya kita pengguna motor di jalan. Saya lagi naik motor itu banyak puluhan orang, mungkin sekarang ratusan orang yang di jalan. Jadi yang saya khawatirkan adalah pada saat itu seandainya namanya sasis ini bikinan saya, jaminannya seperti apa. Satu, saya memahami ilmu saya untuk pengelasan, untuk piping, metalurgi saya belum sampai sana karena basic saya itu adalah bisnis, bukan orang sekolah engineer gitu. Nah, kedua, saya punya koneksi keluar yang saya bisa tolong dong bikinin gua modelnya begini-begini, mereka bikinin. Dan harga karena saya prinsipal di sini lebih murah. Saya pikir kenapa nggak gua lebih baik seperti itu gitu. Nah, 1, 2, 3, 4 tahun berjalan, saya mulai banyak ilmu dapat dari Jerman, dari Austria, dari Belanda. Saya pikir wah mungkin waktu itu mata uang dari Deutschmark dari itu menjadi euro, kursnya makin tinggi, membuat saya tuh coba deh. Akhirnya udah saya kembangin gitu. Nah kembangin di sini, tetapi saya tetap izin kepada prinsipal saya itu bahwa saya akan bikin sendiri
desain kita ini agak bermiripan, ya buat dia sih nggak masalah gitu. Tapi saya sudah punya ilmu selama saya beli dari dia tuh udah ada ilmu-ilmu yang udah akhirnya saya bikin sendiri sekarang. Berapa tahun itu prosesnya sampai akhirnya mutusin? Lebih dari 7 tahun. Lebih dari 7 tahun. Salah Jadi satu sasis betul-betul yang lu bikin itu Harley, sasis untuk mesin Harley ya? Apa SNS? jadi gini, mesin sasis Harley yang genuine sama aftermarket, satu ternyata pipa itu beda. Jadi lebih ringan tetapi lebih kuat karena mereka pakai kromoli. Yang Harley enggak. Jadi saya pelajarin semuanya itu, cara pengelasan kromoli itu juga seperti apa gitu. Dan dari mulai situ kita berjalan, coba ini dirubah seperti ini, mungkin ini dipotong, swing arm dilebarin atau rake-nya dinaikin pelan, ya mungkin 7 tahun yang saya bilang itu kita udah total bikin sendiri semua produksinya gitu. Termasuk sasisnya Harley Kimi Raikkonen. Ya, jadi pada saat itu Kimi pembalap Raikkonen, F1 iya. itu, Sasis jadi motor yang merah itu. waktu itu Kimi Raikkonen dia bikin yang hitam pertama kali. Kimi nomor 1, saya nomor 2-nya. Jadi saya beli, Kimi bikin motor, gue minta sasisnya, saya bilang gitu. Jadi waktu itu sasis itu kalau nggak salah hampir 300 juta kalau Sasisnya doang. Sasisnya doang. Udah itu bolong-bolongin tuh. Jadi sasisnya tuh hampir segitu, uang sana kita beli, kita tuh yang udah nomor, jadi dia tuh produksinya juga nggak banyak. Nah, kebetulan ada customer, gue maunya yang itu, ya udah. Nah waktu itu si Wolf dia bilang, kenapa lo nggak bikin sekalian sama gue, spendernya gini-gini, karena saya pikir kita juga bisa bikin gitu. Ya karena orang kita kan ya bukan mau beli palsunya, tetapi gue beli sesuatu yang siapa sih yang mau pakai tas Hermes bikinan Cina kira-kira gitu. Tapi wah ini yang ini banyak tuh tas Hermes di Shanghai itu banyak banget, yang jauh lebih banyak daripada ya. Tetapi seperti saya bilang, ya mungkin saya satu-satunya yang tidak membuka istilahnya mau orang siapa aja datang ke sini ngumpul begini, karena saya konsen adalah bekerja berkarya, jadi bukan menciptakan banyak, yang penting satu tapi cukup bermanfaat. bukan volume tapi quantity. Kualitas yang diciptakan quality. masterpiece. Ya, jadi banyak saya itu ya tadi kayak Gareng mungkin ke Medan, gua ada lihat tuh motor begini. Saya bikin tuh masterpiece di sana. Ada punya masterpiece. Tapi Om, ada nggak? Kalau mungkin orang motor apalagi yang sudah di dunia custom dan paham dan kenal ya, mungkin tahu nih, oh ini bikinannya Om Bimo nih gitu. Tapi kalau orang awam gitu ngelihat, ada nggak signature-nya bahwa oh ini pasti bikinannya Om Bimo? Ya selain tadi Gareng bilang saya ini lama, saya nggak mau bikin sasis, saya dikenal orang tuh termasuk Edwin, Bimo tuh bikin motor mahal. Tapi tadi saya udah bilang, barang yang dia beli itu adalah barang branded. Nah, untuk harga mahal, jasa mahal ini, semua orang pasti berbeda. Contohnya Mas Gareng tolong liputin begini, saya punya standar harga sekian. Nah, tetapi akan banyak orang di bawah itu karena dia akan berkaca tanpa memikirkan sampai sejauh mana. Saya dulu pertama kali bikin motor custom di Indonesia, kabelnya semua saya masukin sasis. Di dalamnya? Di dalam sasis. Jadi saya bikin jadi kalau kabel kebakar, kayak kemarin gue main di hutan, kabel kebakar, buang ke motor. Ya, jadi gini, Mas Gareng, waktu Anda bilang motor kebakar di hutan, buang, sebenarnya enggak, telepon saya. Kenapa? Kabel ini sama kabel ini kamu connect ke sini, ini motor hidup, tapi lampu mati, pengisian mati. Kemarin kan mau dibikin AC, jadi DC. Iya. Gitu kan. Kan nggak bawa kunci mau. Kalau gitu tadi cuma bawa obeng doang. Tapi itu juga akhirnya jalan. Jadi waktu saya bikin sasis dimasukin, kabel dimasukin ke sasis, orang nggak melihat. Iya. Tetapi ciri khas itu sampai ini hari itu melekat bahwa sih, bahwa kita kalau ngelihat cakep banget. Ya mungkin saya agak sedikit ria bahwa ada motor bagus, saya ngelihat di jualan gitu,
X Bimo Custom Bike. Wih, Jadi seolah-olah dia akan mengakui itu bahwa oh udah ini pasti trademark jaminan mutu. Punya nilai. Punya nilai, sementara kayaknya gue nggak bikin gini deh. Gitu. Itu bikinan Shanghai. Iya, kita Shanghai. Bimo Custom cabang Shanghai. Mo, lu masih main motor, Mo? 3 tahun ini saya lebih memikirkan bagaimana sih sebenarnya builder-builder muda yang ada di Indonesia ini bisa melihat dunia. Sufi. Artinya bagaimana bisa dilihat oleh dunia motor tuh di luar. Jadi cuma berkarya di dalam ya. Nggak hanya gua begini di sini begini gitu. Dan kemarin kan agak rame nih, gue pernah pergi ke sana, gue pernah pergi ke sini. Saya sih enggak. Yang penting gimana orang ini saya bawa ke sana. Dan kemarin tuh kebetulan 2 tahun terakhir itu saya dipercaya untuk membawa salah satu motor karya Indonesia tuh ke Italia, ke Eropa. Kenapa? Sana ya? Kenapa saya pilih ke Eropa? Karena Eropa itu mereka hidup dengan puluhan bangsa, ada Belgia, Belanda, Prancis, semua, dan mereka tuh berkumpul di Italia. Kalau saya bawa karya ini ke sana dengan semua media Eropa ngumpul di sana, saya cukup dengan 1 tiket bisa promosi. Tujuannya itu, gitu. Ya dari situ kita berkarya hanya memajang. Pada saat itu kita pulang, kita dapat apresiasi, ada 3 penghargaan waktu itu. Dan tahun berikutnya saya dipercaya lagi untuk ke Eropa lagi, ada 1 custom show lagi khusus motor custom. Tapi waktu itu ada kendala dan akhirnya di tengah jalan saya bilang ya sudah, saya minta maaf, kenapa nggak kita coba bawa lagi ke sini. Waktu itu saya berpikir kalaulah dia bikin event, kenapa nggak kita ada di dalam event itu. Event itu mereka tuh bikin expo, kenapa nggak custom show-nya ini kita yang buat dari Indonesia. Dan cukup aneh didengar, tetapi paling tidak buat orang di Eropa tuh nama itu menjadi lebih besar lagi. Jadi ada trik yang saya pakai di situ. Kita siapin acara custom show, presentnya dari kita, nanti hadiah kita bawa, piala kita bawa. Biasanya kan orang kasih merchandise seharga 1.000 euro. Ini kita kasih uang cash 1.000 euro. Dan pada saat jam 7 malam show itu udah selesai, ini uang juara, ada 7 kelas, juara 1.000, juara 2 750, juara 3 500, kali 7 gelas masih gue pegang. Mereka nggak tahu, ternyata itu bisa harus diambil uangnya ke saya buat tanda tangan. Sistem kita banget itu ya? Itu kita banget, yes. Lo naik, lo pakai giant check, abis itu lo tuker ke panitia. Ya kan? Tetapi paling tidak pada saat kita tuh bertukar, dia bikin tanda terima, karena gua harus report. Tapi dia tidak menyadari ini uang cash 1.000 gitu. Jadi buat mereka tuh ternyata gede banget. Gede banget dan jarang. Iya, dan mereka nggak pernah gitu. Jadi akhirnya jadi friendly itu jadi makin kita ngenalin kebudayaan kita juga tuh. Iya. Kemarin bagi-bagi. Salah. Dan mereka ternyata menikmati ya budaya bagi-bagi ya. Iya, tetapi setelah tahun berikutnya saya ditelepon lagi, Bimo, ayo coming, dia bilang gitu. Wah, gue bilang gue off dulu tahun ini karena ya waktu itu saya ada, kalau dulu saya membagikan satu perusahaan atau satu badan, saya berpikir kenapa nggak kita kumpulin ya anak-anak Indonesia, kamu pengen jualan produk kamu pengen jualan karya kamu, kita satu kontainer berangkat, kenapa kita nggak kesana? Sebenarnya nggak sih anak kreator Indonesia itu sebenarnya minderan kalau ketemu karya bule itu kan? Sebenarnya gini, kalau kembali lagi ya, kita ketemu bule atau ketemu mas artis atau ketemu Marta, sebenarnya kita ini sama-sama umat manusia. Apa yang buat diminderin gitu? Ya kan itu kalau bicara soal Bimo tuh dikunjungin sama builder asing bahkan ke bengkelnya gitu. Kalau mereka kan enggak. Lu gimana gitu cara, jangan pikir pakai parameter lu lah, pakai parameter yang anak-anak di. Karena gini, dari kecil kita nih sama orang tua dididik artinya sopan santun, tapi kita tuh tidak punya suatu keberanian dari diri kita. Nggak boleh nyombong lah, nggak kutip ya. Ya, bukan menyombong, artinya halo Sam, how are you? Maksudnya friendly gitu. Dan saya waktu itu cuma melihat
Lu manusia, gue manusia. Lu bikin motor, gue bikin motor. Iya, Apa iya. sih istimewa lu gitu? Dan melalui proses lo ngerekrut builder-builder inilah Om Bimo juga Salah satu cara. menyampaikan Iya. edukasi itu ya. Ya dan ada yang dia wah ini juara dunia. Oh. So what? Saya Iya, pikir iya, gitu. iya, Kenapa iya. lu pengen lu juara dunia? Dan Kayaknya nggak bisa banget kalau ngalahin hasilnya juara dunia gitu. ya justru gini, kita ambil positifnya bahwa dia datang ke sini, ya kan? Toh dia di negaranya dia juga, gue siapa gitu. Dan Yang dia acara juga- tahunan custom di Amerika apa Pak, namanya? ada Born Free, ada satu lagi Stargis, Stargis ya. ya. Stargis, ya. Ada lagi Daytona Bike Week. Yang WC. Oh itu yang ya WC. Sebenarnya itu acaranya kecil banget Cuman ya. expose medianya ya. Setiap tahun dia ngeluarin model-model Iya, iya. juara sehingga menjadi tren tuh diikutin sama anak-anak. UFC itu sebenarnya yang bikin itu adalah satu ini apa namanya distributor spare part. Spare part, ya. Distributor spare, dia bikin, dia nyeponsorin, dia bikin. Cuman beda sama kalau kayak kita nih kan bikin umpamanya kayak pameran ini, wah ini skalanya internasional. Ada yang, nah kalau mereka tuh kecil gitu, makanya kalau di Amerika tuh pameran motor mungkin bisa dibilang udah habis, udah nggak ada lagi. Jadi kebanyakan orang ya Born Free, ya udah mereka ya outdoor. Stargis ya mereka outdoor. Jadi udah bukan yang kayak lo datangin, oh gue udah pernah nih ke apa namanya yang di Colin itu, Ya. Kalau paling satu itu udah nggak ada di Amerika. Udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Jadi kadang-kadang mungkin gini mas, kayak Mas Gareng bilang, wah hilangkan minder itu. Ya alhamdulillah saya 2018 saya udah bisa jadi juri custom bike show dunia. Saya tahun 2018 akhir itu yang memang betul-betul acara paling bergengsi di dunia. Jadi AMD namanya. Dulu Ya, pusatnya AMD. di Amerika, sekarang di Inggris. Nah, itu bikin di sana di Colin. Saya bisa Bimo, saya minta kamu datang. Oh oke, nggak perlu dibayar, saya juga nggak masalah. Tetapi paling tidak ada orang kan untuk biar ngetop, gue beli follower dong. Yeah. Gue juga, gue butuh sesuatu. Oh ada, gue bisa di sana. Ada pengorbanan. Itu salah satu pengakuan juga kan Iya. dari industrinya, dari lingkup. Iya. Iya, gokil loh dari 90-an 2018 sampai hari ini. jadi juri dunia. Ya. Ya jadi Dan sampai hari ini matanya terbiasa tuh ngelihat nih kayak gini-gini berserakan. Nggak pernah dalam sehari dia nggak ngelihat yang kayak gini-gini. Sasis di mana, rantai, kabel beleleran gitu ini dia di rumah. Nggak bosan lu mau ya hidup lu gitu. ya apa ya, mungkin dari kecil saya punya mainan dan saya anggap ini bukan mata pencarian, ini adalah Enggak. permainan. Jadi bisa bayangin setiap hari dia ketemu yang tadi gue ceritain. Terus dia cerita memutuskan untuk libur nih. Ren, gue mau ke Eropa nih. Soalnya Bapak Bucek, sama Ceki, ya kan? Masih pakai motor lagi, motor tua lagi. Yang bengkel-bengkel itu saya tinggal aja lah kotak-kotak. Itu gini ya. Jadi kita mau riding, ya kita pikir ini orang luar negeri nih yang ngajak riding, orang Indonesia di luar negeri, di Belanda. Oke, kita bisa riding. Tiba-tiba salah satu temen ini mukanya udah cemberut nih. Kenapa lo? Gue dipanggil bos gua, suruh pulang ke Indonesia. Iya. Wah, berarti tinggal gua sama lu cek sama dua orang itu. Nggak tahu gimana. Ya udah, kita coba kita lihat aja cek. Oke, kita lihat. Jalan Belanda, Belgia kena hujan. Bucek pakai sarung tangan sebegini sama sepatu Converse. Akhirnya pegang kresek. Bulan apa tuh, bulan apa? Musim dingin itu. Oktober. Buset. 8 Udah derajat, dingin. 8 derajat hujan. Iya. Jadi Bucek begitu tuh. Gua sama Bucek pakai kayak chatterbox komunikasi. Mereka juga pakai karena kita nih tamu, kita ditaruh di tengah. Waktu jalan ketawa-ketawa, terakhir tiba-tiba begitu masuk Swiss, masuk ke apa namanya Luxembourg, Bang, motornya nggak mau ngoper bang, kata dia gitu kan. Kenapa cek? Nggak tahu bang, kata dia gitu. Ya udah deh,
berhenti dulu deh nanti. Habis itu gua susul depan, berhenti dulu depan. Oke, ada pompa bensin, di sebelahnya ada kafe, habis itu udah berhenti. Kenapa cek? Nggak mau ngoper bang. Nggak taunya kaki gue cek udah beku. Nggak bisa ngoper tangannya udah beku. Gagu sih orangnya. Nah, Dia tuh jadi bucek gini. begitu ya, selalu tuh dia. Jadi bucek itu Naik dulu baru dipikirin. Jadi enggak, sebenarnya gini, bucek terbang ke sana itu dalam acara paragliding. Gua dalam acara motor. Bucek terbang, set sampai di Belanda dia duluan karena dia pakai penerbangan lain sama gua. Gua 2 jam berikutnya akan mendarat. Gua lagi duduk-duduk mau sarapan ini. Bang, aku ditahan bang, katanya gitu. Hah? Ditahan katanya. Kenapa? Katanya. Apa cek? Visaku tuh visa Swiss bang. Kenapa aku datangnya ke Belanda? Jadi, Ya kan? waduh. Ya kan? Bener gak kata gue? Nah, Bucek tuh habis. jalan dulu baru mikir Jadi dia. abis itu aku bilang, waduh betul cek. Kalau kau pesannya visa Swiss, kau mau ke Swiss, harusnya kau tuh nggak boleh Iya, masuk dari Schengen, situ. Schengen. Walaupun itu Schengen, Nggak bisa ya? nggak boleh. Kembali lagi sama Bacot dan Bimo Custom, Bimo Hendrawan. Ceritanya emang kocak ya. Dan temennya dia nih, hopengnya dia si Bucek alias Ceki itu emang konyol gitu kan. Terus keluarga kayaknya ya. Adiknya main sama kita Fatir, sama, sakit juga itu. Motor segede-gede 690 boy. Iya, 690. Dinaikkan gunung bawanya karung lagi. Iya. Orang gila. Bukan jalur, jalan setapak. Iya. Orang Biasa gila. orang jalan Dan- kaki. Dan emang sekeluarga dia gila mau ya. Jadi Ceki. kalau kata Bucek memang jiwa adventure tuh jiwa darah keluarga mereka Iya. gitu, dari bapaknya. Jadi ya buat gua sih udah nggak aneh gitu, maksudnya Bucek main ini nih, adiknya main gini, memang ya itu udah dunianya mereka. Dunianya gitu. mereka, ya. Iya. Cuman ya perjalanan itu membuat kita tuh makin erat, makin memahami. Hampir gue mungkin nggak pernah ada ini ya. Kita touring itu yang paling kita takutin tuh apa? Kita jalan berdua adalah kita kontra pemikiran. Iya. Kalau udah makin banyak, kita itu makin ngeri sebenarnya. Cabangnya banyak. Iya. Tapi saya banyak belajar dari Bucek. Kalau kita jalan, kita dengerin satu orang ini. Bukan ini kita musyawarah. Dengerin aja dia gitu. Artinya untuk tidak menjadi satu benturan-benturan. Ada leadernya. Ada leadernya gitu. Jadi jangan sampai dia pakai bukan Google, dia pakai Garminnya BMW, saya pakai Garminnya Harley. Loh, Cek kok belok sini? Itu Beda ya? Cek bilang, "Bang, aku yang di depan." Bukan abang yang di belakang, Ya, abang ikut leader. aja. Nah, jadi ya sudah gitu. Jadi memang beda, Reng. Jadi BMW itu GPS-nya sama Harley beda. Gue juga nggak tahu kenapa. Masa sih? Iya, beda. Even lu pakai di Eropa, pilihan jalurnya beda. Iya. Jadi gue disuruh belok ke sini, tapi setelah berapa puluh kilometer ketemu lagi Oh, gitu. iya. Jadi ya itulah yang ya sudah, karena dia yang di depan ya udah ngikutin dia gitu. Oke. Dan buat Bucek mungkin itu riding pertama kali yang agak tertib. Tertib itu dalam arti wah, gue bisa ngomong nih ke belakang. Biasa kan begini-begini, begini. Wah, ini Kode-kode ngobrol. enak kali bang. Terus helmnya dia juga proper gitu. Cuman ya itulah mislah di sepatu sama sarung tangan. Kalau nggak salah lu pakai kantong kresek ya sempet ya? Enggak, jadi waktu itu memang terakhir itu dia pakaiin plastik biar nggak tembus dengan gaya Indonesia, tetapi tetap aja tembus. Iyalah. Dan makin dingin. Iya, Kalau pakai gitu. plastik itu kalau di es makin dingin karena pengantar dingin dia. Kalau di sini masih aman. Masih aman. Karena yang dilawan angin doang. Nah, Iya. Kalau di sana udah memang udara dingin Iya ya. beku. Jadi sampai akhirnya itu begitu kita berhenti di Luxembourg, dia nyerah. Waduh, gue nyerah. Ya sudah. Tapi itu orang banyak akalnya, jadi bang taruh aja ngadep ke AC, besoknya kering. Semua barang yang hujan ini asal diarahin gitu atau ditaruh Anginnya. kena angin, Kena kering. Iya iya. Ya, berasa dingin-dingin dikit lah. Yang di bawah tuh. Tapi kan dia pakai harga jadi paling cepet lah. Nah, coba lu pakai motor skuter atau Vespa. Vespa awet itu. Di Eropa. Mau orang bicara tentang lu tuh identiknya sama motor gede. Sementara banyak sekarang mesti kita akui juga bahwa di akar rumput mulai tumbuh Iya. builder-builder yang muda-muda, Iya. yang punya pemikiran dan kreativitas yang menurut gue juga kadang di luar kepala Iya. kebanyakan orang gitu, memang Iya. mainnya di situ.
menurut lu teman-teman kita yang di bawah ini yang masih memulai yang dengan motor-motor kecil itu perlu nggak sih alas atau landasan berpikir untuk dunia custom, maksudnya alas teknis, alas apa, nggak sekedar membentuknya menjadi model tertentu? Ya, jadi gini ya, kenapa saya tadi baru lama bikin sasis? Karena saya lebih banyak mempunyai customer nih orang-orang yang pemikirannya lebih tinggi dari saya. Jadi satu, dia ini orang kelas A dan dia juga punya jabatan, Figur punya, lah ya dia. jadi figur. Jadi saya lebih memikirkan keselamatan. Iyalah. Jadi itu yang dituntut dia. Nah, sementara pernah saya satu waktu dan beberapa waktu lah gitu, ada acara-acara besar, orang pada berkumpul ke sana, begitu hari Minggunya pulang, nggak ada angin, nggak ada hujan, dia jalan sendiri, itu komstirnya itu, springernya itu copot, jadi itu ngantem ke dadanya dia. Jadi saya berpikir bagaimana caranya, bukan saya mengoreksi dia, tetapi saya memberi sebaiknya kamu tuh seperti ini. Saya pengen jadi mentor lah gitu. Jadi bukan hanya saya sekarang builder. Jadi bisa dibilang kalau saya nggak punya karya, karena karya yang saya bikin bukan karya yang untuk dipamerkan, tapi untuk dinikmatin, dijalanin, atau kayak seperti orang-orang yang berpangkat tadi, ya udah yang penting dia koleksi gitu. Nah, untuk yang di jalan mungkin karena saya punya pemikiran kesibukan orang tuh hanya yang penting dia bikin tanpa memikirkan safety-nya. Sementara di jalan ini, pemakai jalan ini juga bukan hanya dia saja gitu. Yang saya takutkan adalah di saat nanti sudah makin mewabah, terjadi banyak kecelakaan, pemerintah tuh stop untuk motor custom. Itu yang saya takutkan. Kenapa? Karena saya adalah bagian dari industri itu. Gitu. Ini di era Jokowi kan custom tuh kayak mau diangkat mau ya? Iya. Nah, dari kacamata lo yang menggeluti bidang custom itu, momentum itu bagus nggak, Bang? Sebenarnya bagus bahwa kita anak-anak custom ini punya satu, wah dia mau naik motor custom. Seorang Ya, presiden lagi. seorang pemimpin negara gitu ya. Walaupun zaman dulu gue juga udah bikin. gue juga dinaikin sama Itu pemimpin suatu negara. yang pedalnya Ya, lepas. pedal lepas gitu. Tetapi paling tidak kan ada angin segar yang gue dengar bahwa ini kita akan dibina, tetapi masuknya ke UKM. Tapi sampai sekarang gue juga nggak tahu lah maksudnya seperti apa, karena gue bukan seperti yang mereka tuh bikin sasis sendiri, bikin velg sendiri, bukan berpikir gue bisa bikin apa aja, bukan itu tujuan saya. Tapi kita bisa sempurna nggak? Kalau dibilang nggak, Sempurna cuma milik yang di atas, mau? bukan, maksud saya sempurna tuh di motor. Banyak orang bisa bikin velg, banyak orang bikin sasis, juara-juara tuh bikin sasis, begitu swing arm kiri makanan bisa nggak ketemu. Jadi AC-nya miring sebelah, itu ada. Jadi begitu motor dipasang, terus komstirnya miring begini, itu ada. Jadi mungkin tadi ada cerita yang saya bilang, orang bisa bikin motor tuh, orang bisa masak tuh, banyak yang bisa. Tapi dia punya satu, wah cipta rasa tuh begitu orang melihat, begitu masak, jeruk nipis diperes, nengok cabenya, air liur kita tuh bisa basah. Ada orang yang bisa bikin motor sebelum itu motor jadi, dia udah tahu belum ini akan bobotnya seperti apa, handling seperti apa. Ada nggak yang bisa mengerti ke situ? Dia hanya tahu hasilnya berantakan jadi gini setelah jadi, mau ya rata-rata. Wah, ternyata gagal. Nah, sementara kita dengan melihat aja, bukan karena pengalaman, tetapi karena kita mau belajar. Jadi ketekunan itu yang paling penting. Dan buat mungkin saya. custom itu kan lengkap ya, dari look sampai fungsi kan. Ini seimbang, balance gitu ya. Mungkin yang paling penting. Kembali ke cerita tadi, mau ya. Jadi buat anak-anak builder, Ya. itu apa sih yang harus dipikirin? Atau gini pertanyaannya, kalau lu pengen motor modifikasi itu menjadi legal, kendaraan legal yang boleh, ya ada tahapan sesuai yang ditentukan kayak di negara-negara Eropa atau Amerika gitu kan. Ya. Kalau yang sekarang boleh dibilang, ketika lu mengubah sebuah sasis saja, itu sebenarnya motor udah ilegal ya? Ilegal. Karena sudah merubah bentuk, keluar dari apa yang kita ajukan, atau apa dari branded motor itu ajukan ke pemerintah, ke perindustrian, bahwa ini motor ini seperti ini. Begitu rangka ini dipotong,
cat dirubah, itu udah Dilanjut, itu udah Beda warna aja sebenarnya nggak boleh kan? Iya. Beda warna itu. Jadi harapan saya sih sebenarnya dengan salah satu Pak Presiden dia bisa main motor custom bukan satu dan sampai anaknya juga bikin, paling tidak tuh ya bisa menampung para seniman-seniman muda yang di jalan ini, paling tidak tuh mereka tuh jadi ada arah, bukan yang penting wah gue bisa bikin, tetapi mengerti nggak dengan yang dia bikin, gitulah. Mengerti itu dalam arti pada saat bikin motor seperti ini, kalau lah handlingnya didorong aja udah berat, begitu belok kita udah susah. Sementara kayak lo naik motor trail di hutan, punya stamina yang harus cukup untuk mengendalikan ini. Kita mau main motor Terus didorong. nah, Tinggalin aja. Yang gampang didorong aja dibuang kalau udah habis tenaga. ya itu jadi kadang-kadang yang kayak begitu itu paling tidak ada satu badan yang katanya melalui UKM. Jadi di situ Mau dibangun sebuah badan sama pemerintah. Udah ada. Udah ada. Badan UKM itu nanti akan menjembatani untuk kreasi-kreasi anak muda ini gitu. Jadi dia bikin sasis, dia harus sertifikasi dan dia harus semua tuh harus itu dalam arti itu betul-betul memahami gitu. Jadi ya jangan sampai dia sertifikasi terjadi apa-apa, dia juga ada dampaknya. Efeknya lu begini, lu siap dihukum seperti ini enggak? Iya, benar. Itu sebenarnya dari para pelakunya sekarang builder ini udah paham belum sih sama kondisi yang ada ya, realita yang ada, bahwa pemerintah mungkin belum punya peraturan yang mengikat soal bagaimana industri modifikasi ini harus melengkapi sertifikasinya gitu kan. Nah, itu pertama. Yang kedua, ketika nanti akhirnya dibikin badannya UMKM gitu ya, ada aturan, impact-nya kayak kebayang nggak Om? Impact-nya ke pelakunya seperti apa? Karena kan biasanya nih selalu kontra antara peraturan yang dibikin sama realita yang dibutuhkan gitu kan. Sebenarnya kan kalau apa yang dibikin atau diwacanakan, atau mungkin Mas Gareng atau Mas Darius pernah mungkin 5 bulan atau 1 tahun yang lalu sempat ada gembar-gembor, wah motor modifikasi nih bakal begini-begini, kalau sampai begini akan didenda begini, itu di media ramai. Kalau saya mungkin langsung saya mah setuju itu dalam arti apa? Jadi jangan ada yang orang jalan ini nggak tahu arahnya kemana. Jadi ada batasan kiri dan kanan yang kita mau lurus ke sana. Jadi jangan sampai wah yang tadi Bimo tuh mahal banget, dia dengan potong kompas gue lebih murah dari Bimo. Itu banyak dan banyak kejadian, tetapi proses mahal ini juga orang ini harus ngelihat. Saya juga harus ngelihat kenapa dia murah, apa dasarnya dia murah. Nah mungkin dengan dibikin jalan yang kamu harus sertifikasi, kamu harus bayar, pasti bayar gitu ya, nggak ada yang gratis. Mereka akan teriak gitu loh, wah Bimo harus pakai kromoli, gue sementara pakai pipa air. Berarti kan udah ada beda harga. Untuk sertifikasi kan semua dilihat. Nah jadi sebenarnya yang penting adalah kayak dulu kita sempat ada ngobrol-ngobrol pagi tentang dunia modifikasi, bahwa saya bilang dengan Pak Bambang Susatyo, dengan Dirjen Perhubungan dan Kakor Lantas, bahwa motor modifikasi ini bukan hanya transportasi dari satu tempat ke satu tempat, tapi adalah sebagai lifestyle gaya hidup. Dan kita juga untuk ikut ajang kontes dunia, dan kita tuh sudah diperhitungkan sama mereka. Artinya jangan mematikan kreativitas karena sebagian orang yang mungkin gayanya yang nggak sejalan dengan yang ini gitu. Nah saya sih asal mungkin oke, kumpulkan ini, bikin begini, insya Allah jadi. Dan paham ya pelaku Ya, pelakunya. paling tidak builder ini ya, dibikin paham dulu, dibuka dulu. Ini tujuannya seperti ini. Kalau ini kan semua masih katanya dan pemikiran sendiri kata gue gitu. Jadi baca berita handphone gua sama handphone Gareng isinya beda. Ternyata yang angkat siapa? Ada yang cerita nggak nyampe, pemerintah ke media ke sini nggak nyampe, kan jadi bisa jadi berkembang gitu. Dan faktanya sekarang jadi angin lalu tuh momentum yang udah dikasih Pak Jokowi tuh. Iya kan? Udah kayak angin lalu aja.
Ya mungkin nggak dimanfaatkan sama mungkin sekarang anginnya lagi COVID ini, jadi beda. angin COVID. Lagi COVID, jadi beda gitu. Ya sebenarnya sih ya sangat disayangkan. Kenapa saya bilang bahwa industri ini juga bisa membantu pemerintah dengan apa? Kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Segi positifnya harus dilihat gitu. Dan kita tuh sudah banyak daerah-daerah tuh yang mereka tuh bikin katakanlah semacam custom show atau acara gelaran-gelaran Sabtu Minggu, itu bisa menghidupi mereka dan mereka tuh bisa membayar pajak juga. Artinya kalau sampai itu dimatikan akan ada penghilangan itu. Oh iya, pendapatan daerah-daerah situ. Dan banyak acara dari mulai kota Aceh sampai di Irian itu mereka tuh ada lokal, mereka lokal. Dan gue pernah diundang ke Ternate, acara motor kecil, dan di sana antusiasnya tinggi. Ada acara lagi di Solo, ada di Bandung, ada di Semarang. Artinya kan ini kreativitas yang hidup daripada mereka nggak tahu ngapain dan ada nilai ekonominya ya. Iya, dan mereka tuh jadi berbuat negatif. Itu yang paling bahaya sebenarnya gitu. Satu hal lain gue mau tanya, sebenarnya kita punya keuntungan kan Mo? Dari aspek budaya. Kalau kemudian teman-teman custom, para builder itu bisa mengambil kekayaan budaya kita untuk dituangkan ke dalam karya motornya. Gua rasa orang Eropa senang. Lu pernah cerita katanya kalau ukiran di grafis di mesin gitu, Iya. kalau engrave dari Eropa tuh banyak ke sini kalau mau Indonesia ada industrinya. Iya, jadi sebenarnya karena keterbatasan kita tuh membuat kita tuh jadi panjang akal. Jadi di Indonesia ini kita banyak karya seniman-seniman. Di Eropa ada orang engrave, temen gue juga di Jerman. Di Bali gue punya juga temen engrave. Bedanya yang sana pakai alat mesin, yang di sini handmade. Jadi pada saat mereka tuh gue ketemukan, kenapa si bule ini salut sama si Bali? Si Bali agak dengan malu-malu ngelihat sini. Kalau gue udah tahu gitu, lu menghargai, wah lu mah master gua, gua pakai alat, lu mah diketrek begitu. Jadi saya sampaikan gitu sampai sebegitunya. Dan ada satu karya waktu dulu saya bawa, ada builder dari Itali, saya bawa jalan-jalan ke Bali, saya bawa ke teman saya Dewa, terus dia lihat ini, gua mau dong ini berapa ini? Gua tapi maunya bikinin ya gini. Jadi kepala tengkorak, ada sayapnya begini, kombinasi ide dia gitu, dituangkan. Sekarang kepala itu mendunia. Oh ya? Mendunia tuh jadi Direplika ya? Bukan direplika, jadi kayak produk itu tuh begitu motor itu difoto pasti ada objek itunya tuh. Jadi kepala itu. Jadi ada produk-produk di Indonesia ini yang mendunia karena one off itu, jadi wah keren banget gitu loh. Sementara buat orang sana tuh melihatnya tuh sesuatu yang seperti waduh bagus banget. Orang kita ya gue mau pakai tangan nggak rapi. Iya. Nggak rapimu itulah karena tanganmu lah bisa bikin. Kalau orang suruh bikin rapi dengan CNC, pakai CNC biasa, orang juga bisa. Tinggal press doang jadi. Sama kayak stitchingnya kulit buat jok kulit itu Indonesia diakui Mo. Iya. Jadi itu yang pengen saya angkat. Saya kita ya semua. Dan memang itu orang ya udah punya link yang cukup luas, tetapi kalau itu mengisi bahwa ya pernah ada cita-cita gue di Expo di Italia itu dikunjungin 170.000 orang Jumat, Sabtu, Minggu. Artinya media Eropa tuh semua berkumpul. Seandainya ada kita Indonesia di situ, mungkin akan menjadi wah ini dia nih. Gua nggak sangka begitu jalan helm buatan Indonesia. This is from Indonesia, dia bilang gitu. Hah? Tapi orang bule yang jual orang Itali. Harganya mahal lagi. Waktu itu nggak terlalu lah, tapi ya dengan mata uang sana dan harga barang di sini beda jauh banget bedanya gitu. Jadi dia pun nggak tahu kalau udah dijual di sana. Itu. Nah, saya justru berpikir kenapa nggak lu ikut ke sini. Iya. Jadi bisa direct gitu. Iya, jadi lu bisa menjual. Bisa nangkep pasar ya. Jadi bukan hanya lu jualan di sana, tetapi lu bisa mendunia, orang bisa beli langsung ke sana. Terbuka, Indonesia tuh punya potensi ya. Mungkin nggak kalau misalkan gini,
ada pengusaha atau kelompok teman-teman yang punya modal, kemudian bikin satu studio, dan dalam beberapa waktu kayak sebulan bisa memproduksi sekian karya, misalkan untuk job, lalu bisa grafis untuk mesin sekian. Itu membuka nggak mau pasar di Eropa kan lihat itu sebuah peluang nggak buat mereka kerjasama? Waktu acara kemarin Custom Show Indonesia kemarin, dan kita mendatangkan builder kelas juara dunia, bukan mereka tuh hanya builder, tapi mereka juara. Jadi pada saat itu mereka tuh sempat jalan sama gua di kota ini, dia dari Inggris, di kota ini dia dari Amerika, dan dia bilang, gua ngelihat di sini ini potensi. Menurut mereka tuh bicara potensi banget, ini bagus, ini kekurangan. Jadi dia tidak menjelekkan, wah ini jelek banget motor, tetapi ini sebaiknya, ini desainnya begini, ini. Tapi dengan karya dia dihaluskan dengan si builder ini, itu yang saya pengen. Jadi ada orang dari luar bisa mendidik kita, menjadi kacamata, wah ini seperti ini. Gitu. Jadi memang jadi juri itu adalah tugas yang berat. Tapi bagaimana memahami satu karya, bisa membaca, oh ini seandainya ini jelek, seandainya si builder mau, jadi yang bagus gimana bisa, saya harus bisa berbicara gitu. Itu yang paling sulit buat saya. Dan tadi lu bicara dari sisi builder, kan dari konsumen. Cara mengetahui sebuah karya, seperti tadi di belakang udah ngomong kan, motor berat bisa jadi itu baik. Terus tipu menipu di dalam dunia permodifikasian, itu udah jadi cerita klasik tuh. Iya dong. Lu gimana cara lu kalau diminta ngasih suggest gitu, masukan? Gue misalnya bukan orang yang kenal komunitas ini, tapi gue pengen custom. Gue bisa menemukan orang yang tepat untuk kebutuhan gue, itu gimana caranya? Kebanyakan ya builder itu menawarkan bagaimana jadi deal project ini, tetapi para konsumen ini hanya melihat dari Instagram ini kan semua agak kasar gue bilang penipuan. Apa penipuannya? Hanya pada sisi sini di foto bagus, di sini. Nah, tapi itu adalah foto. Kita lihat karya wujudnya seperti apa. Satu. Kelihatan motor ini, wah catnya bagus. Begitu di bawah matahari, ya belang. Begitu dilihat motor ini, penampilan begitu didudukin, aduh badan gue kok jadi begini. Dan kalau istilahnya tertipu, udah banyak banget. Banyak ya? Banyak banget. Jadi satu, mereka tuh teriming dengan murah tadi, kualitasnya jelek. Udah cuma melihat dari foto. Iya. Jadi paling tidak tuh bukan saya memberi pelajaran seperti apa, tapi paling tidak belajarlah melihat. Karena kita ini begitu melihat jarang membaca. Lihat otak kita doang, bacaan nggak kita baca. Oke. Kebanyakan gitu. Budaya literasinya jadi, juga budayanya itu kurang. tidak mahal. Ngemeng aja maunya gitu ya. Kita lo beli dari online shop yang hanya lu lihat gambar. Iya kan, bertonton hampir salah kan. Loh, banyak kok gitu. ini gimana nih Pak, kok nggak ada ininya, apa namanya, CD-nya harganya murah, baca dong CD-ROM-nya nggak termasuk. Wah, pantesan penipuan. Ya enggak, lu tertipu gitu loh sebenarnya. Tapi yang paling sulit lagi adalah orang memahami seperti yang tadi saya ceritakan. Ada motor yang udah lebih dari 5 tahun, udah lebih dari tangan keberapa, begitu terjadi kerusakan di depan gua bilang, gua warranty. Ada nggak builder yang berani begitu? Jadi mau warranty lifetime ya. Ya gitu. Tetap walaupun itu adalah kesalahan dia. Iya. Tapi oke, gua warranty. Tapi saya juga bukan hanya pengen sesuatu yang dianggap begitu tuh motor, oke deh, yang warranty kan swing arm. Sekalian deh Mas, rubah bentuk deh gini, ada cost beda lagi. Ya, gitu. kita ngobrol dulu bos ya. Oh enggak. Jadi enggak. secara Sekalian. otomatis, jadi waktu kita swing arm gua warranty, gua mau kirim kemana? Saya bilang gitu. Udah deh, karena ini yang bikin lu aja deh. Jadi dia kirim ke gua, oke, gua warranty ini. Begitu dia berjalan 3 minggu, lu bikin apa lagi sambil berjalan gue kirim ya. Ini saya tidak pernah
memaksa orang untuk memilih, oh kamu begini enggak. Semua jalan pikirannya dia seperti gua halusin aja. Ini kira-kira seperti ini. Oh lo sebaiknya begini. Hebat. Jadi bukan penjualannya yang penting, tapi gimana target itu begitu jadi itu akan menjadi marketing kita selamanya. Kalau itu jelek itu akan menjadi hantu kita kemana. Pelajaran penting nih, karena kadang motor jadi nggak sesuai, baru jadi nih, belum rusak, nggak Lepas sesuai, tangan. boleh nggak yang ini? Oh iya boleh, tapi ini lagi. Dan inilah pemain lama. Iya, Boy, iya. Kemarin kita sempat Pemain lama yang nggak main lama. kita sempat ngobrol sama Doni dari Studio Motor Iya. bahwa persaingan di antara builder itu jahat dari jadi kalau lu ada kesalahan, satu kesalahan yang lu buat, cerita itu bisa jadi 1000 dan sepertinya nggak bisa terhapuskan. Makanya sebisa mungkin berbuat baiklah lu sama konsumen lu. Iya. Ya kan? Jujur. Ya jujur itu karena gini ya, kita kerjain di sini, walaupun ini di dalam mesin, belum tentu motor ini akan kembali ke saya dan dibeli Mas Darius, kembali lagi ke saya. Mas Darius akan bawa ke bengkel lain. Wah ini Bimo salah nih begini, itu biasa. Dan itu akan Udah dia kenyang ya, lakukan, Om, akan dia lakukan untuk menguras uang Iya. dengan cara oh ininya nggak benar. Belum tentu yang nggak benar di mata dia itu akan menjadi benar gitu. Jadi ya semua itu adalah bagaimana caranya ngorek uang. Kalau gua gimana caranya ini jadi bagus, lo jalan jangan pernah kembali lagi karena gua akan berkreasi lagi dengan yang lain. Oke, Mo. Thank you banget bacotnya sore ini. Semoga bisa bermanfaat buat lu semuanya dari obrolan yang kita buat di sore ini ya. Yoi, ini masih seputar dunia custom tapi langsung dari suhunya. Sufi. 3 dekade. Jadi ini pengalaman yang panjang dan pasti bermanfaat banget buat kalian ya. Thank you udah nonton Bacot. Kita ketemu lagi di obrolan cerita anak motor berikutnya.